Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ama Alia, Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 4A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan tema urgensi kaidah fikih dalam istinbat hukum. A. Arti penting kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih bagi peminat hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati. Sejarah hukum Islam, ushul fikih, kaidah ushul fikih, dan filsafat hukum Islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Menurut Al-Qurafi dalam kitabnya Al-Furuq, bahwa syariat mencakup dua hal, yaitu ushul dan furu'. Ushul terdiri atas dua bagian. Pertama, usul fikih yang membahas kaidah-kaidah hukum yang bersifat kebahasaan, seperti perintah untuk menunjukkan wajib. Kedua, kaidah-kaidah fikih yang mencakup banyak hukum-hukum furu' yang tidak terbatas jumlahnya. Kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua segi, yaitu dari segi sumber dan dari segi istinbat al-ahkam. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Adapun dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi, yang belum ada ketentuan atau kepastiannya. B. Kegunaan kaidah fikih. Hasbi al-Siddiqi menyatakan bahwa nilai seorang faqih atau ahli hukum Islam diukur dengan dalam dan dangkalnya penguasaan terhadap kaidah fikih ini, karena di dalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih, dan menghafal kaidah itu termasuk sebesar-besarnya manfaat. Yang selanjutnya C. Kaidah fikih. Kedudukan kaidah fikih. Menurut Jai Mubarak, kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai dalil pelengkap dan dalil mandiri. Sebagai dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok. 1. Kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Yang kedua, kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Dan yang selanjutnya yaitu D. Beberapa hal penting dalam aplikasi kaidah fikih. Dalam menerapkan kaidah fikih terhadap berbagai kasus diperlukan kehati-hatian agar antara masalah yang dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat. Sebab antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah fikih yang digunakan seperti kunci dan anak kuncinya, artinya harus sesuai pasangannya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, agar pintu bisa dibuka. Maksudnya adalah sehingga aplikasi kaidah dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar, yaitu meliputi 4 bagian. 1. Memahami ruang lingkup masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah hubungan antara masalah dengan materi fikih. Dan yang ketiga adalah kesesuaian antara satu kaidah dengan kaidah yang lainnya. Dan selanjutnya yang keempat yaitu meneliti pengecualian atau istinahiyah dari kaidah fikih. Sekian dari saya, Ama Alia. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.